kisah inspiratif, hukum Islam, adab seorang muslim, tata cara beribadah, amalan kehidupan, motivasi sukses dan cara bisnis, parenting Islam dan Samawa. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada pagi ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah beserta mengikuti pengajian di Masjid Ad-Du'a ini. Karena tidak semua orang diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa merasakan kenikmatan ibadah. Makanya setiap panggilan azan kita diperintahkan ketika ada ajakan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita diajak untuk melaksanakan sholat, kita menjawabnya dengan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, atau la haula wala quwwata illa billah, yang artinya ya Allah, tidak ada daya dan kemampuan bagi kita untuk melakukan satu taat, dan tidak ada daya dan kekuatan bagi kita untuk menghindari dari kemaksiatan kecuali karena Allah izinkan, karena Allah beri taufik kepada kita untuk melaksanakan kebaikan atau menghindari keburukan. Salawat serta salam marilah selalu kita junjungkan kepada baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah rahmah lil alamin. Beliau adalah Rasul terakhir yang Allah turunkan sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka perjalanan yang Rasulullah perjalanan kehidupan beliau dari mulai diutus sampai akhir hayatnya itu isinya rahmat. Begitu juga kita bisa merasakan rahmat-rahmat itu dari hadis-hadis beliau, dari apa yang beliau sampaikan, semuanya mengandung unsur rahmatan lil alamin. Semoga kita dianggap sebagai umatnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih bagi al-qaimin ala hadzal masjid, untuk panitia yang atau pengurus masjid beserta jajaran yang menjadikan masjid bukan hanya sebagai ritual ibadah sholat, tetapi sebagai pusat kajian Islam, yang dimana di Masjid Ad-Du'a ini secara khusus mengajarkan beberapa kitab, mengajarkan beberapa materi tentang keislaman. Semoga ini semua fi mizani hasanatihim, termasuk dicatat sebagai kebaikan kepada pengurus masjid beserta jajarannya di akhir kiamat, di hari kiamat nanti. Insya Allah untuk kitab yang akan saya bacakan di sini, kitab namanya Nashahul Ibad, karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ulama besar di abad ke-9. Beliau lahir pada tahun 773 Hijriah, wafat 853 Hijriah. Lahir di Asqalan. Asqalan itu desa di sekitar Palestina. Semoga saudara-saudara kita di Palestina diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kemerdekaan dari penjajah orang-orang Yahudi, Zionis dan antek-anteknya. Allahumma amin. Kemudian wafat di Mesir tahun 852 Hijriah. Beliau adalah Amirul Mukminin fil Hadis, derajat yang sedikit sekali dimiliki oleh ulama, yaitu yang ahata bil hadithi dirayatan wa riwayah, yang mencakup keilmuannya tentang hadis baik secara riwayat atau dirayah, baik secara periwayatan atau pemahaman terhadap hadis.
Maka beliau salah satu pengarang Nukhbatul Fikr, begitu juga tentang mustalah hadis. Beliau juga mengarang kitab Fathul Bari fi Syarhi Sahihil Bukhari, yang itu dijadikan rujukan oleh para ulama setelahnya dalam memahami hadis-hadis yang ada dalam Sahih Imam Bukhari. Beliau menulis kitab Nasaihul Ibad. Isi kitab ini tentang al-munabbihat alal isti'dadi liyaumil ma'ad. Munabbihat, peringatan-peringatan yang Rasulullah sampaikan dalam hadisnya atau dinukil dari para sahabat dan tabi'in tentang al-isti'dad liyaumil ma'ad, untuk kita sama-sama bersiap akan kembali atau akan menjemput kematian. Karena hakikatnya umur manusia oleh Syekh Abdullah Al-Habsyi dijelaskan dalam kitabnya ada 5 fase. Dari mulai alamul arwah, di situ kita dikumpulkan, kemudian ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum, kita sama-sama menjawab qalu bala. Maka secara fitrah manusia itu memiliki fitrah untuk iman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian di alamil arham, kemudian yang ketiga kita berada di alamid dunia, dan di alam dunia itu dibandingkan dengan umur-umur yang lain paling sedikit, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, apalagi kita di umat akhir zaman yang mana lebih sedikit dibanding umat-umat sebelumnya. Dalam kitab ini beliau menyampaikan beberapa hadis berupa 2, 3 sifat, 2 sifat, 4 sifat digolongkan masing-masing. Tetapi di awal hadis beliau, di awal buku ini, di awal kitab ini beliau menyampaikan 2 hadis. Yang pertama hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, fima yarwihi an rabbih azza wajal, atau kita kenal dengan hadis qudsi, yaitu ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Wahai hambaku, maka yang panggilan ini adalah panggilan kasih sayang kepada Allah bagi hambanya, yaitu wahai hambaku. Dan ini adalah panggilan kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW ketika diberikan kemuliaan Isra wal Mi'raj. Dalam surat Al-Isra disebutkan subhanalladzi asra bi'abdih, dan dalam kemuliaan itu gelar paling mulia yang Allah berikan adalah Abdullah, hamba Allah. Maka dalam hadis qudsi ini, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Wahai hambaku, saya telah mengharamkan kezaliman bagi zat Allah. Maksudnya Allah tidak akan berbuat zalim kepada hambanya. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid, sehingga wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan Allah menjadikan kezaliman itu haram di antara kita sesama manusia atau di antara kita sesama makhluk Allah. Maka ini termasuk sebuah perintah yang Allah perintahkan, tetapi sebelum memerintahkan Allah memulainya dulu, memulai dengan zatnya yang maha agung. Sebagaimana misalnya dalam ayat lain, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sebagaimana dalam ayat ini Allah sebelum memerintahkan para mukminun untuk menjunjung tinggi, untuk melantunkan sholawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW, diawali dengan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah beserta malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Kemudian ulama menafsirkan Allah memberikan sholawat artinya Allah mencurahkan rahmat kepada Nabi, sehingga Nabi mendapatkan julukan rahmatan lil alamin. Begitu juga malaikat bersolawat kepada Nabi artinya membacakan istighfar dan seterusnya.
Maka diakhiri ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Begitu juga dengan hadis qudsi ini, sebelum Allah mengharamkan kezaliman di antara sesama manusia, di antara sesama makhluk, maka Allah diawali dengan inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituh. Wahai hambaku, hakikatnya kalian semua itu tersesat kecuali orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah. Maka alhamdulillah kita diberikan hidayah oleh Allah berupa keislaman, berupa keimanan, diberikan taufik wal hidayah oleh Allah untuk melaksanakan kewajiban yang Allah berikan kepada kita. Fastahduni ahdikum, mintalah hidayah kepadaku maka akan aku beri. Berapa banyak orang pintar di dunia ini tetapi tidak Allah berikan hidayah, tidak Allah berikan nurul Islam di dalam hatinya, sehingga tersesat, tidak menemukan jalan kebaikan. Kullukum ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuh fastat'imuni ut'imkum. Yang kedua, wahai hambaku, hakikatnya kalian itu semua lapar kecuali orang yang Allah berikan makanan, maka mintalah makanan kepadaku. Sekilas mungkin ini terlihat sederhana, kok minta makanan saja mendadak, fastat'imuni ut'imkum. Tetapi ini sedang menjelaskan hakikat manusia. Kebutuhan pokok manusia hakikatnya yaitu mendapatkan hidayah dari Allah, kemudian untuk kebutuhan pokok berupa makanan, minuman terpenuhi, maka itu sudah cukup. Kemudian setelahnya dijelaskan ya ibadi kullukum arin illa man kasautu fastaksuni aksukum. Ya wahai hambaku, hakikatnya kalian itu tidak berbusana, tetapi Allah berikan, kecuali orang-orang yang Allah berikan busana, maka mintalah pakaian itu kepada Allah. Kemudian di sini ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Di awal pertama yaitu tentang minta dengan hidayah kepada Allah, kedua minta makanan dan minta pakaian. Secara sekilas mungkin ini sangat sederhana, tapi kalau dilihat inilah hakikat manusia. Yang dibutuhkan oleh manusia itu ini. Kita misalnya merasa mampu untuk beli makanan, kita merasa mampu untuk membeli pakaian, tapi di dalam surat Al-Waqi'ah misalnya dijelaskan makanya kenapa yang membaca Waqi'ah itu menjadi kaya, karena kaya hatinya. Di surat Al-Waqi'ah misalnya dijelaskan ketika pohon-pohon itu Allah jadikan kering, tapi Allah mampu menjadikan kita tetap memakan buah-buahan yang segar. Ketika hakikat makanan yang kita makan itu kan dari tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu bisa tumbuh, peran manusia apa? Peran manusia itu sangat sedikit dalam tumbuhnya pohon-pohon. Allah yang menurunkan air dari langit, Allah yang memunculkan air dari sumber mata air sehingga menjadi bendungan, sehingga menjadi sungai dan lain-lain. Itu yang menjadi sebab tumbuhnya padi, tumbuhnya jagung yang kemudian kita makan. Maka kasab dari manusia hanya menanam, merawat tanaman, menunggu sampai tanaman itu muncul kemudian dipanen. Hakikatnya makanya di sini Allah katakan kullukum ja'i' illa man at'amtuh. Semua kalian itu lapar hakikatnya. Kalau Allah menginginkan tanah subur menjadi kering, bisa, sebagaimana Allah lakukan kepada tanah Saba, di negeri Saba yang tadinya subur dijadikan tanah kering. Maka ini kembali ke hakikat, bahwasanya hakikatnya tumbuhan bisa tumbuh, kita bisa memakan nasi, kita bisa memakan jagung dan seterusnya. Itu hakikatnya adalah
fastat'imuni ut'imkum, mintalah makanan kepada Allah maka Allah akan berikan. Begitu juga dengan pakaian yang kita kenakan, hakikatnya terbuat dari wol, terbuat dari sutra, terbuat dari bermacam-macam itu, yang dari hewan atau dari dan lain-lain. Begitu juga seterusnya, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hambaku, memang Allah ciptakan manusia ini terdiri dari berbagai macam, ada syahwat, ada hawa nafsu, ada dari buat daging, dari ruh, sehingga di hadis ini dikatakan annakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, kalian melakukan kesalahan, terkadang melakukan kesalahan di siang hari, terkadang melakukan kesalahan di malam hari. Adanya siang supaya orang-orang yang melakukan kesalahan di malam hari bertaubat, begitu juga sebaliknya. Adanya malam supaya Allah berikan kesempatan orang-orang yang melakukan kesalahan di siang hari untuk bertobat. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, saya memaafkan semua kesalahan. Maka semua kesalahan di sini orang yang kafir dimaafkannya dengan masuk Islam. Orang yang melakukan kesalahan-kesalahan tertentu yang hukukullah bertaubat kepada Allah dengan 3 syarat yang disebutkan oleh ulama dalam permasalahan taubat, yaitu menyesal atas apa yang dia lakukan, azam untuk tidak melakukan maksiat tersebut, dan iqla'anidz dzam, dan benar-benar meninggalkan keseluruhan dosa tersebut. Untuk hukukul ibad ada satu tambahan, yaitu mengembalikan hak adami tersebut kepada pemiliknya atau meminta halal. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Nah, ini adalah kemuliaan Allah, bahwasanya fadlullahi, Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan kita rezeki, Allah yang mengizinkan kita untuk hidup di dunia ini. Tetapi kita yang bermaksiat kepadanya diberikan keluasan pintu ampun oleh Allah. Kita salah, meminta maaf kepada Allah, Allah berikan ampunan. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Ya ibadi innakum lan tablughu dhurri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Ini kemudian hadis setelahnya dikatakan, wahai hambaku, innakum lan tablughu dhurri, kalian tidak akan merugikan Allah dengan kemaksiatan yang kita lakukan, kecongkakan yang kita lakukan. Itu semua tidak mengurangi kemuliaan dan kebesaran Allah, karena Allah adalah Allah, zat yang disembah sebelum kita ada, sebelum kita dilahirkan. Dan yang menyembah Allah, makhluk-makhluknya di dunia ini sangat banyak selain manusia. Jumlah malaikat adalah makhluk yang terbanyak di alam semesta ini, karena langit itu penuh dengan malaikat, baik itu hafadzah, baik itu malaikat yang ruka'an sujadan, yusabbihuna bil-lail wa hum la yafturun, dan lain-lain. Sehingga lan tablughu dhurri fatadurruni, apa kemaksiatan yang kita lakukan itu tidak mengurangi kekuasaan Allah sama sekali, secuil pun. Begitu juga sebaliknya, walan tablughu naf'i fatanfa'uni, amal kebaikan yang kita lakukan itu hakikatnya tidak menambah atas kemuliaan dan kekuasaan Allah sedikit pun. Sehingga ditegaskan di hadis setelahnya, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, wahai hambaku, seandainya umat awal sampai dari mulai Nabi Adam sampai umat akhir, umat yang Allah ciptakan di akhir dunia, wa insakum wa jinnakum, mau bangsa manusia mau bangsa jin, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, itu semuanya taat beribadah sebagaimana
atqa rajulin wahidin minkum, orang yang paling bertakwa di umat Nabi Muhammad SAW misalnya, maka ma zada dzalika fi mulki syai'a, itu semua hakikatnya tidak menambah kekuasaan Allah, tidak menambah sama sekali kekuasaan Allah. Begitu juga sebaliknya, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Kalau semua umat manusia, semua umat jin dari awal diciptakan sampai akhir zaman, semuanya ala afjari qalbi rajulin wahidin, melakukan segala macam keburukan dan kemaksiatan, itu semua tidak mengurangi kemuliaan dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di akhir hadis dikatakan, ya ibadi inna law anna awwalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'a'taitu kulla wahidin mas'alatah ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahra. Seandainya semua umat manusia dan jin dari awal diciptakan sampai akhir kiamat itu kumpul dalam satu tempat, masing-masing meminta kepada Allah apa yang dia minta, apa yang dia butuhkan, apapun itu, kemudian Allah berikan semua yang diminta oleh umat manusia dan jin, diberikan dalam satu waktu. Dan itu semua hakikatnya adalah ma naqasa dzalika mimma indi, itu semua tidak mengurangi dari kejayaan dan kerajaannya Allah, kecuali sebagaimana kalau mikhyat, benang atau jarum itu dicemplungin di laut kemudian diangkat lagi, maka berapa tetes air yang terbawa oleh jarum tersebut dari luasnya atau banyaknya air di lautan atau di samudra, itu sebagai kinayah bahwasanya Allah itu zat yang maha ghani, zat yang maha tidak butuh terhadap makhluknya. Tapi Allah menciptakan kita bukan karena Allah butuh untuk disembah, bukan, tetapi Allah menciptakan kita fadlullahi yu'ti may yasha. Allah ingin menunjukkan kepada para malaikatnya, Allah menciptakan kita kemudian memberikan kita kewajiban yang kita lakukan berupa sholat, berupa zakat, berupa haji dan lain-lain. Itu hakikatnya adalah kita yang butuh terhadap kewajiban-kewajiban tersebut. Kita yang harus melaksanakan amal-amal ibadah tersebut, dan kita diberikan tuntunan untuk hal-hal yang haram untuk dijauhi. Kita yang butuh untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik tersebut. Sehingga di akhir hadis di sini dikatakan ya ibadi. Dari keterangan sebelumnya bukan berarti ketaatan itu tidak ada manfaatnya atau maksiat itu tidak ada madharatnya, bukan seperti itu. Maka di akhir hadis dikatakan innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Maksudnya apa? Perbuatan baik yang kita lakukan itu tidak menambah kemuliaan Allah. Kemaksiatan yang kita lakukan tidak mengurangi kemuliaan Allah. Tetapi hakikatnya kita yang butuh terhadap kebaikan tersebut. Kita yang membutuhkan untuk menjauhi maksiat tersebut. Maka di akhir hadis dikatakan innama hiya a'malukum. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, innama hiya a'malukum, itu adalah amal perbuatan kalian. Kalau baik maka akan dihitung kebaikan, kalau buruk maka dihitung keburukan. Uhsiha lakum, yang Allah hitung, yang Allah hitung untuk kita, untuk kemaslahatan kita. Maka famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan sekecil apapun
itu akan kita temukan nanti di catatan amal perbuatan kita. Begitu juga sebaliknya, keburukan sekecil apapun maka akan kita temukan di catatan amal perbuatan kita. Tsumma uwaffikum iyyaha uhsiha lakum tsumma uwaffikum iyyaha, dan Allah akan tunaikan atau akan Allah balas perbuatan kita sesuai dengan apa yang kita lakukan. In khairon fa khairun wa in syarron fa syarrun. Kalau memang apa yang kita lakukan selama di dunia ini adalah kebaikan, maka akan Allah balas dengan kebaikan pula di hari kiamat. Begitu juga sebaliknya, kalau yang kita lakukan adalah keburukan, maka balasannya pun dalam bentuk keburukan. Faman wajada khairon falyahmadillah. Kalau ternyata dia menemukan dalam catatan kebaikan itu kebaikan, dalam catatan perbuatan adalah kebaikan, falyahmadillah, maka kita memuji Allah, maka kita berterima kasih kepada Allah. Karena kembali di awal, kita mampu untuk melakukan kebaikan, kita mampu untuk menghindar dari maksiat, hakikatnya adalah la haula wala quwwata illa billah. Itu semua adalah karena Allah memberikan kita taufik wal hidayah untuk melakukan kebaikan dan menghindari keburukan tersebut. Maka faman wajada khairan falyahmadillah. Kalau menemukan di catatan buku perbuatan itu kebaikan, maka kita alhamdulillah memuji kepada Allah. Wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Kalau yang ditemukan selain itu, maka jangan menyalahin selain diri sendiri. Salah siapa ketika di dunia diberikan pilihan oleh Allah untuk berbuat kebaikan dan keburukan, malah memilih keburukan, maka fala yalumanna illa nafsah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan ini merupakan hadis qudsi. Bedanya hadis qudsi dan hadis nabawi ada 9 hal kurang lebih. Salah satunya adalah kalau hadis qudsi tidak bisa digunakan dalam sholat. Perbedaan hadis qudsi dengan hadis nabawi dengan Quran, karena sama-sama lafadz dan maknanya dari Allah, tetapi salah satu perbedaannya, kurang lebih ada 9 perbedaan. Salah satunya adalah hadis qudsi tidak bisa dibaca di dalam sholat, sedangkan Al-Quran itu yang sah dibaca dalam sholat. Begitu juga perbedaan lain, Quran sebagai mukjizat akhir, sedangkan hadis qudsi tidak. Uniknya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab ini diberi nama Munabbihat alal isti'dadi liyaumil ma'ad, memulai pembukaan kitab ini dengan hadis supaya jangan berbuat zalim, karena perbuatan zalim itu az-zulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Kita baik zalim itu terhadap diri sendiri atau kita menzalimi orang lain. Zalim terhadap diri sendiri dalam bentuk apa? Dalam bentuk kita tidak mentaati perintah Allah, kita melakukan apa-apa yang Allah larang, itu termasuk zalim terhadap diri sendiri. Begitu juga atau yang dalam bentuk kezaliman terhadap orang lain. Maka dalam hadis lain juga dikuatkan la dharara wala dhirar. Tidak melukai atau tidak menzalimi diri sendiri, tidak membahayakan diri sendiri, juga tidak membahayakan orang lain, tidak merugikan orang lain. Kemudian hadis kedua di sini Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani meneruskannya dengan yang dikenal oleh pelajar hadis dengan al-hadis al-awwaliyatur rahmah. Hadis pertama atau musalsal bi awwaliyatur rahmah. Hadis pertama yang didengar oleh pelajar dalam setiap bertemu dengan gurunya, yaitu di sini musalsal bil awwaliyatur rahmah ila Abdullah bin Amr bin As anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi
yarhamkum man fis sama. Ada dua riwayat, ada yarhamkum, ada yarhamukum. Artinya ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang kasih sayang, orang yang memiliki kasih sayang di dalam hatinya, yarhamuhumur rahman. Mereka adalah orang-orang nanti yang akan diberikan rahmat oleh Allah, yang akan diberikan kasih sayang oleh Allah. Sehingga irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Maka kasih sayanglah kita kepada makhluk yang ada di bumi. Meski dalam bahasa Arab man itu lil aqil, biasanya digunakan lafadz man itu untuk orang yang berakal. Isim maus yang digunakan untuk orang yang berakal. Sedangkan ma untuk yang li ghairil aqil, tapi terkadang digunakan untuk dua-duanya. Maka irhamu man fil ardi di sini bisa dimaknai kasih sayanglah terhadap apa yang ada di bumi, baik itu berupa manusia, jin, tumbuhan, hewan dan lain-lain. Sehingga dalam syariat Islam ada tata cara menyembelih kurban supaya tidak menyakiti hewan kurban tersebut. Antara kurban satu dengan kurban yang lain dijauhkan supaya yang belum gilirannya untuk dipotong tidak ngerasa kesakitan duluan ngelihat temennya dipotong. Begitu juga dengan dalam tata cara penyembelihan, pisau harus tajam supaya dalam penyembelihannya tidak menyakiti lebih lama bagi hewan yang dijadikan kurban. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Yarhamkun menggunakan sukun bil jazmi itu kalau menjadi jawab dari irhamu, atau yarhamukum menjadi doa, fiil doa. Semoga Allah merahmati yarhamkum man fis sama. Maka rahmat ini, hadis ini dikenal dengan hadis musalsal bi awwaliyatir rahmah, yaitu selalu diajarkan oleh para masyayikh dalam awal mula mengajar kepada murid-muridnya. Kalau di di Mesir supaya bahwasanya apa yang diajarkan, apa tema-tema yang diajarkan asasnya adalah rahmah, asasnya adalah kasih sayang kepada sesama manusia, kasih sayang kepada makhluk Allah dan lain-lain. Makanya di awal bismillah pun di di pembukaan bismillahirrahmanirrahim, nama Allah yang disebutkan dalam bismillah tersebut ya Ar-Rahman Ar-Rahim, yang dua-duanya diambil dari kata-kata rahmah, menunjukkan bahwasanya Islam ini adalah Islam yang rahmatan lil alamin. Apa yang dibawa oleh Nabi dalam hadisnya, apa yang terkandung dalam Al-Quran, itu isinya adalah rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi seisi alam. Mungkin diteruskan atau kemudian di hadis ini dimulai oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dengan babus sanai. Babus sanai di sini menyangkut dua sifat atau hadis-hadis yang atau ucapan-ucapan ulama, sahabat dan tabi'in yang menjelaskan sesuatu yang isinya dua hal. Maka diawali dengan khoslatani la syai'a afdhala minhuma al-imanu billah wan naf'u lil muslimin. Dua sifat atau dua hal yang mana la syai'a afdhalu minhuma, tidak ada hal yang lebih utama
kecuali dua hal ini, yaitu al-imanu billah wan naf'u lil muslimin. Dua sifat yang memiliki keutamaan besar dan tidak ada yang lebih utama darinya adalah beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah an-naf'u lil muslimin. Kita sebisa mungkin memberikan manfaat seluas-luasnya kepada orang muslim sesuai dengan kemampuan. Apa yang bisa memberikan kemanfaatan dengan jabatan, maka memberikan manfaat dengan jabatannya, dengan keadilan yang sifat adil yang dia terapkan. Orang yang memiliki harta, maka an-naf'u bil muslimin, dengan berbagi kepada fuqara wal masakin. Orang yang memiliki ilmu, maka berbagi kemanfaatan kepada muslimin dengan ilmu yang dia sebarkan. Begitu juga yang setelahnya, man asbaha la yanwi dzulma ala ahadin ghufira lahu ma jana wa man asbaha yanwi nusratal mazlum wa qada'a hajatil muslim kanat lahu ka ajri hajjatin mabrurah. Di sini menjelaskan dua hal, yaitu apa? Kalau bisa pagi hari diniatkan dua hal ini. Setiap pagi diniatkan dua hal ini. Apa saja? La yanwidh dzulma ala ahadin. Setiap pagi kita bangun tidur, di hati kita tidak ada niat untuk melukai siapapun, untuk berbuat zalim terhadap siapapun. Kemudian yang kedua, waman asbaha yanwi nusratal mazlum. Setiap pagi di dalam hati kita ada niatan untuk nusratal mazlum, untuk membantu orang yang terzalimi semampu kita. Maka dalam hadis ini dikatakan wa qadha hajatil muslim, atau dalam hati kita ketika pagi hari diniatkan untuk qadha'i hajatil muslim, untuk menunaikan hajat orang muslim. Orang yang butuh bantuan kita bantu, orang yang butuh ilmu kita berikan, dan seterusnya. Maka kanat lahu ka ajri hajjatin mabrurah, maka apa yang dia lakukan itu tercatat sebagai haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah. Maka ini cara-cara untuk orang mendapatkan pahala haji tetapi tidak mampu untuk berangkat haji. Salah satunya adalah setiap pagi di dalam hatinya diniatkan untuk tidak menyakiti siapapun, dan dalam hatinya diniatkan untuk membantu orang yang bisa dia bantu. Mungkin cukup sekian untuk kajian hari ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah inspiratif, hukum Islam, adab seorang muslim, tata cara beribadah, amalan kehidupan, motivasi sukses dan cara bisnis, parenting Islam dan Samawa.